bagi membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbiwaku mutahharatun lil fam wa mardatun lil rad. Sahih Bukhari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil hasanah bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayali. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'afwihi al-mukhtar mandana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من جلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة limpaan puji kehadirat Allah yang seluruh alam semesta tiada berhenti bergemuruh memuji Allah, yang langit dan bumi tiada berhenti mensucikan dan mengagungkan Allah. Maha Raja Tunggal dan Abadi, Maha memiliki segala yang ada, Maha menjadikan semua yang di alam semesta berkaitan satu sama lain di dalam rantai kehidupan antara hewan, tumbuhan, daratan, lautan dan lain, yang kesemuanya itu merupakan rantaian kehidupan yang berada di dalam satu genggaman yang maha tunggal dan maha abadi. Kehidupan dan kematian silih berganti memenuhi permukaan bumi. Berjuta-juta nama diizinkan hidup di atas bumi dan kemudian wafat. Demikian dari generasi ke generasi permukaan bumi dihamparkan Allah untuk keturunan Adam mencapai tujuannya kembali ke hadirat keridhaan Rabbul Alamin, kembali kepada tujuannya berjuang mencapai keridhaan Allah. Inilah tujuan penciptaan manusia. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat aku dan kalian hidup di muka bumi dengan satu tujuan, agar kita mendekat ke hadiratnya, agar memahami keluhurannya, agar mencapai kebahagiaan yang tersimpan di dalam keridhaannya, yang keridhaan Allah berpadu pada tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Beruntunglah mereka yang memahami samudra tuntunan ilahi yang dibawa oleh sang Nabi. Beruntunglah jiwa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah juga menjadikan surga yang jauh lebih indah dari dunia, dengan segala kemewahannya, dengan segala keindahannya sebagai lambang kasih sayangnya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Manusia itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan Allah untuknya, untuk membalas apa-apa yang ia perbuat. Alangkah indahnya Allah, karena Allah tidak perlu membalas setiap ketaatan, karena ketaatan sudah
sudah jelas tidak mampu membayar segala kenikmatan oleh Ad-Dayyan, Al-Malikut Dayyan, Maharaja yang berhutang jasa kepadanya seluruh makhluknya, tiada akan pernah terbayar dengan ketaatan sepanjang waktu dan zaman. Namun Sang Maha Indah menjadikan ketaatan itu ada padanya balasan demi mengundang hambanya untuk lebih ingin dekat ke hadiratnya. Untuk apa Allah menciptakan pahala? Untuk apa Allah mengingatkan manusia dengan neraka? Agar mereka mendekat ke hadirat Allah. Padahal Allah Maha tidak membutuhkan kita. Demikian samudera keindahan ilahi yang tiada akan pernah kita temukan pada makhluknya terkecuali Maha Tunggal Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Bahkan melipat gandakan pembalasan amal pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Padahal tidak perlu ada yang disebut pembalasan pahala, karena setiap manusia sudah berhutang jasa yang tidak akan pernah terbayar dengan kenikmatan yang Allah berikan, dan dia menamakan dirinya Ad-Dayyan, yang maha berhutang jasa kepadanya seluruh makhluk. Agar setiap makhluk memahami bahawa setiap kehidupan mereka terikat kepada jasa Rabbul Alamin yang maha abadi. Semakin seseorang memahami syariatul mutahharah dan mendalami ilmu mulia ini, ia akan semakin faham betapa agungnya Sang Pemilik dirinya yang menawarkan padanya setiap nafas untuk bisa dekat ke hadirat Allah. Setiap nafas kita hidup ditawarkan pada kita untuk dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah nama yang terindah untuk dijawab panggilan dan seruannya. Seruan kasih sayang ilahi memanggil kita. Adakah kita menjawabnya dengan ibadah kita? Kebangkitan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa rahmatnya Allah yang bersifat abadi dan kekal. Maka di malam ini kita melihat satu hadis yang membuka gerbang keluhuran tertinggi dari semua gerbang anugerah. Kita memahami anugerah Allah itu surga dan abadi, keabadiannya surga itu. Kita tahu itu anugerah besar. Tetapi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, ketika seseorang, semua penduduk surga sudah masuk ke dalam surga itu, sudah tahu dan merasakan kenikmatannya, sudah tinggal di istana-istana kemewahan yang selalu semakin indah, berubah semakin indah dan semakin indah sepanjang waktu dan saat. Allah memanggil hamba-hambanya, maukah kalian kuberi yang lebih dari ini? Kata Allah. Hambanya bertanya, lebih? Apalagi anugerah lebih dari ini? Ini sudah surga dengan segala kemewahannya. Dari hadis yang kita dengar riwayat Sahih Bukhari beberapa waktu yang pernah saya sebutkan, bahawa derajat terendah bagi orang yang terakhir masuk ke dalam surga adalah mendapatkan istana yang luasnya 10 kali lebih besar dari dunia. Wadhalika adnal maqam fil jannah. Itulah derajat yang paling rendah di surga, kata Rasul. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Sang Maha Kaya dan Maha melimpahkan kemuliaan ini, yang derajatnya paling rendah hambanya yang masuk surga itu 10 kali lebih luas dari dunia ini, menawarkan anugerah yang lebih dari itu. Bagaimana kalau yang paling rendah derajatnya? Bagaimana yang paling tinggi? Bagaimana megah dan mewahnya istana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah? Allah berkata, la u'tikum ahsan min dzalik.
Maukah kalian beri lebih dari surga ini? Hamba-hamba yang bertanya, apa wahai Allah yang lebih dari ini? Uhilla alaikum ridwani fala askhab alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan ridho dan cintaku untuk kalian, dan aku jadikan itu abadi untuk kalian, cinta dan restunya Allah. Ternyata cinta dan restunya Allah itu lebih mahal dan lebih agung dari surga dan segala isinya. Bagaimana mendapatkannya? Gerbang tuntunan Nabi Muhammad SAW terbuka bagi kita. Hadis yang kita baca, satu batang kayu kecil yang tidak seberapa harganya, aswaq mutahharatun lil fam mardhatun lil rabb. Siwak adalah pensuci mulut kita dan membawa keridhaan bagi Allah. Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkali-kali dan belasan bahkan puluhan bahkan ratusan riwayat yang menyebutkan tentang kemuliaan siwak. Di dalam hadis lainnya riwayat Sahih Bukhari, Rasul bersabda, "Laula an ashukka 'ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salati." Kalau tidak karena memberatkan umatku, niscaya kuwajibkan siwak itu pada setiap akan melakukan salat. Ada apa di belakang siwak? Di dalam riwayat Sahih Bukhari lainnya Rasul bersabda, "Aktsartu 'alaikum istiwa." Aku sarankan dan aku himbau kalian dengan memperbanyak bersiwak. Di dalam riwayat 3 lainnya Rasul bersabda, "Salat istiwa afdal min sab'i salat min duni istiwa." Salat dengan memakai siwak sebelumnya pahalanya 70 kali lebih besar, bahkan lebih dari salat tanpa memakai siwak. Ada apa dengan satu batang kayu terbuat dari pohon siwak ini? Hadirin, ketika Rasul berkata mutahharatun lil fam, pembersih mulut, kita berkata kalau pembersih mulut pasta gigi sama sekarang lebih bisa membersihkan mulut. Tadi kita bertanya maksudnya ini membersihkan mulut yang bagaimana? Membersihkan mulut dari dosa-dosa. Adakah 1000 pasta gigi di muka bumi bisa menyucikannya? Siwak menyucikan kotoran-kotoran dosa-dosa yang ada di mulut kita. Mana buktinya? Kalimat selanjutnya, mardhatun lil rabb, membawa keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memakai siwak itu membuka keridhaan Allah. Para ilmuwan kita membuktikan pada kayu siwak itu banyak zat-zat yang bermanfaat bagi manusia. Di antaranya ada zat yang ketika terserap oleh syaraf di gigi dan mulut kita mempengaruhi syaraf otak kita dan menenangkan syaraf otak. Syaraf otak itu menjadi tenang apabila terkena dan terangsang oleh zat yang ada pada kayu siwak. Turun emosinya. Kalau seseorang sudah turun emosinya, terjaga bibirnya, terjaga mulutnya dari mencaci, terjaga mulutnya dari membicarakan aib orang lain, terjaga mulutnya dari memfitnah orang, karena emosi dan hatinya tenang. Demikian hebatnya tuntunan Sayyidina Muhammad SAW yang super modern. Oleh sebab itu beliau bersabda, "Aktsartu 'alaikum bis-siwak." Aku sunahkan, aku ajarkan, aku wasiatkan pada kalian untuk banyak memakai siwak. Ya, karena semakin banyak seseorang memakai siwak, makin tenang pikirannya, makin reda emosinya, dan mutahharatun lil fam, mensucikan mulutnya dari dosa-dosa. Kalau mulut itu suci dari dosa, doanya lebih cepat diijabah oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sehingga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau wafat pun beliau
sedang di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Sayyidatina Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu siwak. Rasulullah itu cinta sekali dengan siwak, selalu bersiwak dalam keadaan apapun. Maka saat beliau sudah di sakaratul maut, dahi beliau sudah terus keluar keringat dan beliau dalam demam berhari-hari, seraya melirik siwak di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siwak dipegang oleh saudara kandungnya Sayyidatina Aisyah, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Ada siwak, Rasul dilirik siwak. Rasul sudah lemah menanti detik-detik lemah katanya. Maka Sayyidatina Aisyah yang terus menangis berkata, "Turidu siwak ya Rasulullah? Kau ingin siwak wahai Rasul?" Karena Rasul melirik siwak di tangan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Rasul mengambil. Maka Aisyah mengambilnya dan membersihkan siwak itu. Setelah bersih diberikan dan Rasul bersiwak. Setelah beliau bersiwak, beliau mengambil air di bejana dan membasuh wajahnya, lalu berkata, Inna lillahi inna bil mauti sakarat, la ilaha illallah, inna bil mauti sakarat. Beliau berkata, la ilaha illallah, sungguh dalam kematian itu hal yang memedihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengangkat telunjuknya ke langit dan berkata, aku memilih untuk bersama yang maha tinggi. Dan jatuhlah tangan beliau, dan itulah beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari hal tadi yang saya sebut. Di dalam riwayat lainnya dijelaskan, Rasul berdoa kepada Allah, wahai Allah, pedihkan sakratul mautku wa khaffif ala ummati. Pedihkan sakratul mautku ini dan ringankan untuk umatku. Aku saja, pedihkan untukku sakratul maut seperti pedihnya dan ringankan untuk umatku. Maka beliau berkata, inna lil mauti sakarat. Sungguh pada kematian itu kepedihan, kata Rasulullah SAW. Lalu beliau mengangkat tangannya dan berkata, Allah, aku memilih untuk bersama yang maha tinggi. Dan jatuhlah tangannya. Berkata Aisyah, nafas terakhir beliau merasakan menghembus pipiku dan wafatlah Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat dengan mengamalkan sunnah. Hingga berkata para muhaddisin, sunnah terakhir yang diamalkan oleh Rasul adalah siwak. Sampai saat beliau ingin menghadap Allah pun masih beradab dengan bersiwak dulu, baru menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan akhlak agung beliau terlihat dari mulai beliau belum memangku beban risalah sampai menjadi Rasul. Walaupun beliau telah menjadi Rasul sebelum beliau lahir ke muka bumi, tapi membawa tugas risalah mulai usia 40 tahun. Tapi beliau dari mulai lahir sudah digelari al-amin, mempunyai akhlak yang agung. Lahir dalam keadaan sujud, demikian riwayat Sirat dan Hisham. Lalu beliau mempunyai akhlak yang sangat sempurna dan indah, bahkan diakui oleh musuh-musuhnya. Sampai mengemban risalah, sampai wafat pun beliau dalam akhlak yang agung. Dalam akhlak yang agung, bersiwak dulu sebelum menghadap Allah. Demikian nabiku dan nabi kalian, junjunganku dan junjungan kalian, Sayyidina Muhammad SAW. Tiga jenazah sudah didudukkan. Para sahabat yang memandikan beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan beberapa kerabat beliau. Selesai dimandikan, jenazah ditutup dengan kain ihram. Dan saat itu hadirat para sahabat yang mendengar kabar datang satu persatu.
Lantas Rasul sudah berwasiat kepada Sayyidina Ali, jika aku wafat nanti jangan langsung disolatkan, karena beri kesempatan diberi dan para malaikat menyolatkan aku. Setelah itu baru kalian menyolatkan aku. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadapan kita bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dari tahun ke tahun kita lihat Maulid ini dari tahun ke tahun semakin makmur. Semoga semakin makmur para sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah kemuliaan siwak. Dan bagi kita yang ingin mendapatkan pecahan dari keridhaan Allah, ini bukan pecahan berlian, bukan pecahan emas. Kalau pecahan berlian dan emas saja bisa diperebutkan oleh manusia, bagaimana pecahan keridhaan Allah yang ada di sebatang siwak yang tidak seberapa harganya. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad muta'awatan lilfam wa mardatan lilrab, benahi hari-hari kita dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata hal itu membawa manfaat besar bagi kehidupan kita, jasad kita, kesehatan kita, dan kebahagiaan kita yang akan datang insyaAllah. Semoga aku dan kalian kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Tadi Kiai Haji Abdul Rahman Nawawi mengatakan Rasulullah SAW hadir di majlis seperti ini. Ini pertanyaan yang saya pertanyakan ya Buya, apa iya Rasulullah hadir di majlis-majlis? Tentunya jadi kalau mau bicara dalil, diriwayatkan dalam Sahih Muslim saat Rasul bermi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Allah Musa qa'imun bi qabrihi yusalli, berdiri di atas kuburnya sholat. Lalu aku ke Masjidil Aqsa, jumpa lagi dengan Nabi Musa di situ. Lalu aku naik ke langit, jumpa lagi dengan Nabi Musa di sana. Ini arwah para anbiya bisa di sana, sebentar di atas kuburnya, sebentar di Masjidil Aqsa, sebentar di langit. Dan tidak ada satu batas pun bagi mereka yang telah wafat dari para syuhada dan para aulia dan para anbiya. Oleh sebab itu, tentunya tidak ada satu dalil yang sahih dan tidak mengatakan Rasul hadir di majlis Maulid. Akan tetapi, tentunya dalil menguatkan ini bahwa ruh para nabi bisa saja ada dimanapun, sebagaimana hadis riwayat Sahih Muslim. Jangankan di bumi, bahkan di langit pun Rasul bertemu dengan mereka. Bertemu Nabi Ibrahim di langit ke-7, bertemu dengan para nabi di langit, bertemu lagi di Masjidil Aqsa. Demikian hadirin hadirat hari ini tentunya sangat tidak mustahil bahwa di dalam kemuliaan-kemuliaan majlis zikir yang dihadiri para malaikat muqarrabin akan tentunya kita semua yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkeinginan untuk bisa jumpa dengan beliau, dan perkumpulan seperti ini sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat Sahih Muslim ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, aku rindu pada saudaraku, mereka itu yaitu nabati yawaddu ahaduhum rawra'ani bi ahlihi wa malihi. Aku rindu pada saudara-saudaraku, mereka itu orang-orang yang ingin jumpa, melihat wajahku, dan mereka itu meninggalkan keluarganya dan hartanya demi ingin melihat aku, dan mereka itu hidup setelah aku wafat. Aku rindu kepada mereka. Ini malam kita meninggalkan rumah kita, meninggalkan keluarga kerjaan kita, hidup di sini. Padahal di sini kita tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kalau seandainya kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu majlis-majlis seperti inilah, tentunya majlis lain banyak, bukan hanya majlis kita, majlis-majlis kerinduan terhadap Nabi inilah yang dirindukan oleh Rasulullah, yang mengalirkan air mata beliau sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Hadirin hadirat, diriwayatkan di dalam Musnad, di dalam Sahih Al-Bukhari tentang salah satu rahasia, bahasan saya yang terakhir, tentang salah satu rahasia kemuliaan kesehatan kita. Ketika para ilmuwan kita menemukan bahwa ternyata satu cara yang paling efektif
untuk menyembuhkan penyakit penyumbatan darah, penggumpalan darah seperti stroke dan lain sebagainya. Ternyata caranya itu adalah posisi bersujud. Posisi sujud itu 7 anggota sujud, 2 telapak tangan, kaki, lutut, kedua kaki. 7 anggota sujud ternyata yang paling banyak dan sensitif urat syaraf di tubuh kita. Ketujuh-tujuhnya ditentukan ke bumi, dan bumi adalah gravitasi terbesar yang ada dari semua magnet. Kita sekarang dengar pengobatan pakai magnet. Ternyata magnet terbesar itu gravitasi bumi tentunya, lebih dari semua magnet, karena bumi adalah magnet terbesar. Jika 7 anggota tubuh itu disentuhkan ke bumi bagian charger yang melancarkan aliran darah di pusat-pusat syaraf, 2 telapak tangan, 2 kaki, 2 lutut dan 3 dahi. Lebih dari itu, posisi kepala yang berada di bawah jantung membuat jantung memompa darah, terpompa dengan kerasnya ke seluruh urat syaraf di otak, dan itu membuat terbukanya penyumbatan yang ada di otak manusia. Jadi posisi sujud itu sangat efektif. Makin lama sujud seseorang, makin sehat walafiat dari penyakit-penyakit berupa penyumbatan darah. Kita lihat riwayat Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu kalau sholat malam sujudnya seperti membaca 50 ayat. 50 ayat itu kira-kira 10 sampai 15 menit. Posisi seperti itulah yang barangkali kita anggap berat, tapi ternyata justru posisi itu membawa kesehatan bagi tubuh kita, membawa manfaat bagi kita. Inilah ajaran yang paling modern, tuntunan Sayyidina Muhammad SAW. Semakin dalam para ilmuwan mempelajari biologi dan ilmu ini, maka ia akan semakin membuktikan betapa sempurnanya sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Mubarak alaihi wa alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mengingat Nabi SAW yang hanya seseorang, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya pasukan, tidak punya kedudukan dan tidak punya sesuatu, dan tetapi punya kekuatan Allah. Maka Rasul SAW yang hanya seorang ini diutus oleh Allah di permukaan bumi, seorang diri, seorang muslim, dan yang lainnya adalah orang yang menyembah selain Allah. Maka Rasul SAW di saat itu berdakwah dengan segala keterbatasannya, kan tetapi Allah jadikan beliau orang yang paling sukses dari semua orang yang pernah hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling sukses? Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa? Karena dakwah beliau itu bagaikan batu yang dilemparkan ke dalam genangan air. Jatuh, gelombangnya kecil, makin jauh makin besar gelombangnya, makin besar dan makin besar. Demikian gelombang dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau yang terjebak hanya di Makkah, Madinah dan sekitarnya. Wilayah yang paling jauh adalah hanya sampai di Tabuk. Beliau tidak sampai ke barat dan timur, apalagi tidak pula sampai ke Indonesia di masa itu. Kan tetapi gelombang dakwah beliau yang menyampaikan risalah itu sampai di sini, sampai ratusan ribu jutaan manusia masih mengikuti tuntunan Islam. Inilah semua berkat dari salah satu doa beliau, sebagaimana riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal. Beliau mengangkat kedua tangannya lantas menghadap ke timur, menghadap ke barat, menghadap ke semua penjuru dengan satu doa, Allahumma aghfir bi qulubihim, Allahumma aghfir bi qulubihim. Wahai Allah, datangkan hati mereka, kata Rasul, menghadap ke kanan, ke kiri. Orang-orang yang melihat Rasul mau apa ini? Di depannya tidak ada orang-orang, kiri kanan, bawah belakang, semua penjuru. Beliau berdoa, ya Allah, datangkan hati mereka, datangkan hati mereka. Ternyata munajat itu tentunya didengar oleh Rabbul Alamin, disampaikan dengan gelombang kemuliaan yang Allah munculkan lewat para muhajirin dan ansar, tabi'in, tabi'in, asrafun as-salihin, sampai malam hari ini umat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling banyak pengikutnya di dunia dan di akhirat. Dari salah satu keberkahan doa beliau, Allahumma aghfir bi qulubihim. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala demi
kesempurnaan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa untuk saudara kita yang terjebak dalam perzinahan, dalam perjudian, dalam kemaksiatan, dalam narkotika, dalam kerusakan akidah, dalam kehancuran akidah, dalam penyelewengan akidah, atau segala dosa-dosa besar, atau yang durhaka pada ayah ibunya, atau dosa-dosa besar lainnya. Allahumma aqbil bi qulubihim, wa ya Allah datangkan hati mereka pada keluhuran. Allahumma aqbil bi qulubihim, Allahumma aqbil bi qulubihim, Allahumma aqbil bi qulubihim, wa ya Allah datangkan hati mereka kepada taubat, datangkan jiwa mereka kepada hidayah, datangkan jiwa mereka kepada kemuliaan syariat. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Fadli wal In'am, ya Rahman ya Allah. Juga kami berdoa untuk diri kami ya Rahman ya Rahim, dan semua yang mendengarkan acara ini di wilayah-wilayah lainnya. Rabbi benahi jiwa kami, benahi sanubari kami, tumbuhkan sifat-sifat mulia pada kami. Barangkali ada banyak sifat-sifat hina yang belum bisa tercabut dari hati kami, maka benahilah, maka cabutlah, ganti dengan kemuliaan. Segala musibah atau penyakit atau kesulitan yang belum terselesaikan pada kehidupan kami, cabut, ganti dengan kesembuhan, ganti dengan kemudahan dan penyelesaian. Ya Rahman ya Rahim, wahai yang maha tunggal dan maha abadi, faqulu jami'an ya Allah.